sayur di pasar itu tiba-tiba harganya naik, di penjual yang ini harganya nggak naik, tapi di sini yang penjual itu naik. Kenapa ya kira-kira? Nah itu untuk fokus. Jadi ada pertanyaan. Kemudian jelaskan siapa Anda. Teman-teman sekalian, saya dulu adalah orang yang mengira bahwa ketika ada terjadi seperti itu hanyalah keinginan si penjual saja untuk menaikkan harga. Kemudian kita masuk ke explain. Tapi teman-teman, setelah saya belajar tentang hukum permintaan penawaran, saya menjadi mengetahui bahwa ternyata itu semua ada yang mengurangi. Kemudian benefit. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar dan kemudian mengetahui apa itu hukum permintaan penawaran, teman-teman bukan hanya mengetahui kenapa harga somai di kantin naik, tapi juga bisa membaca keadaan pasar, membaca dunia bekerja dalam sistem ekonomi. Itu contoh untuk membuat presentasi ya teman-teman. Contoh untuk membuat presentasi. Jadi itu sih screenshot dan nanti juga kalau kita saya akan share di grup ini mungkin bisa berguna buat teman-teman ya. Dan lanjut. Nah, kita punya effective speaking. Bagaimana effective speaking? Speaking yang bagus, yang bisa diterima. Teknik membuka dari hook, cerita atau pertanyaan. Jadi hooknya itu bisa macam-macam. Bisa dengan cerita. Teman-teman tahu nggak? Dulu saya itu seperti ini. Atau bisa juga dengan pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian tadi ini yang 3 aspek. Satu itu eye contact. Eye contact itu sangat penting sekali. Eye contact itu sangat penting sekali. Dan ingat kalau misalnya tadi audiensnya dari luar, ada mana dari ujung mana, kalau misalnya eye contactnya tidak memungkinkan, ya kita bisa mempertahankan itu dengan vokal. Dan itu penting kasih. Ekspresif dan penguasaan materi juga panggung. Ekspresif itu juga penting. Kalau teman-teman tahu, Najwa Shihab, saya yakin teman-teman tahu 2004 itu dia menyampaikan berita tsunami di Aceh. Dan itu salah satu yang membuat dia viral. Kenapa? Karena penyampaiannya dramatis, penyampaiannya itu ekspresif, dan dia menguasai materi tentang bencana tsunami tersebut. Sehingga dia tersorot media, dipanggil media kemana-mana, dan teman-teman tahu sendiri suksesnya Mbak Nana sekarang itu seperti apa. Ya. Kemudian bisa dibilang kalau misalnya untuk menutup cerita bisa ditutup dengan filosofi atau kata-kata yang bermakna yang bisa meninggalkan bekas ciri khas kita di mata orang lain. Mungkin kalau panggung itu udah terlalu pasaran ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tutup dengan kata-kata, ya, bisa tutup dengan sesuatu peribahasa kami, filosofi dan lain sebagainya, macam-macam. Teman-teman bisa gunakan. Dan itu bisa kita gunakan ya untuk menambah ciri khas kita di mata orang lain. Jadinya apa? Orang ingat, dulu ada tuh speaker yang caranya gini. Gayanya lucu, gini. Kan itu jadi ciri khas kita buat kita nanti di mata orang lain. Ibaratnya kalau kita makan itu ada aftertaste-nya. Nah, sadar dengan ada itu menjadi penting. Kenapa penting? Karena kita coba baca teks ini. Ini biasa terjadi juga karena sendiri MC ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alwasaris. Jadi ada pendengaran tertentu di situ. Coba kita pakai satu kata aja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum itu kita bisa letakkan di dua intonasi. Kalau dia untuk menutup, beda lagi. Kalau dia untuk membuka, beda lagi. Kita contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk membuka. Kemudian kalau untuk menutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada close up dan close down. Close down itu dari atas kemudian dia menurun nadanya. Itu untuk menutup. Kemudian kalau close up, itu dia dari awal menurun kemudian naik. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini ya. Gimana kalau misalnya kita balik jadi tidak nyambung? Kenapa? Karena misalnya ya kita mau tutup acara. Baik, saya Andi Alwasaris Rizky pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi pembukaan bisa disambung lagi tuh. Kembali lagi bersama saya Andi Alwasaris Rizky. Jadi
dia akan terus muter kalau misalnya pendekatan dan itu nggak cocok teman-teman. Kita contoh lagi ya, juara satu selamat kepada saya Andi Begunadi, kita pakai nama itu. Juara satu kita ucapkan selamat kepada Andi Begunadi, itu kan belum nyampe kan? Kita ucapkan selamat juara satu kepada Andi Begunadi, itu kan belum nyampe. Jadi kalau mau tepuk lebih harus kita close up ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita ucapkan selamat kepada juara satu yaitu Andi Begunadi, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada hal yang berbeda. Kita mendengar Andi Begunadi dengan Andi Begunadi itu berbeda ya. Jadi kita bisa merasakan perbedaan di situ. Ada feeling yang berbeda, ada penekanan intonasi yang berbeda yang menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Ya, jadi itu bisa mempengaruhi banget, bisa mempengaruhi. Nah, kita masuk ke bagaimana kita bisa mempelajari penekanan dengan baik. Ya. Ini sebenarnya teknik dasar sekali. Ya. Saya pikir teman-teman di luar kepala juga sudah tahu. Ada namanya wording and counting. Jadi wording itu adalah memilih dan menyusun kata secara strategis yang bisa diucapkan dan didengarkan. Maksudnya kita sisa-sisain kalimat. Kita sisa-sisain kalimat biar tidak tahu. Enggak, kita kasih di komanya gitu deh. Nah, contoh ya. Aku tahu kok kamu nggak benar-benar sayang, tapi bagaimanapun aku akan tetap bertahan. Nah ini kan, yang kedua ini, ya kalimat kedua itu adalah kalimat yang pertama. Tapi saya berikan pemisahan di situ. Jadi semacam ada koma yang membatasi. Biar ada informasi yang bisa kita tahu dalam satu kalimat itu. Aku tahu kok, kan? Aku tahu kok. Nah di situ udah ada topnya di situ kan. Kamu nggak pernah benar-benar sayang, itu tuh. Tapi bagaimanapun, kan? Itu ada titik lagi. Bagaimanapun, aku akan tetap bertahan. Oke. Nah, kita masuk ke counting dulu ya sebentar. Nah, jadi counting itu adalah jeda penekanan. Jeda penekanan. Jadi tadi kan kita udah bagi-bagi kalimatnya kan. Sekarang kita hitung waktunya. Kamu bilang, nah kita hitung 1, 2, kemudian kamu sayang. Kemudian 1, 2, count. Kemudian tapi si kamu 1, 2, gak pernah 1, 2. Kamu bilang. Kalau kira-kira saya kayaknya di sini kalau menurut kira-kira setelah materi ini kita bisa memakai. Saya sampaikan dulu dikit ya. Nah, karena di public speaking itu juga ada yang namanya improvisasi ya. Jadi di sini ada yang biasa MC, ada yang bisa mengenal, ada yang improvisasi. Improvisasi itu adalah pengembangan. Tapi pengembangannya itu yes, keterima kekembangan obrolan dalam metode lebih baik ya. Dulu caranya itu jangan terlalu mikir, pakai perasaan, pakai ide dan imajinasi, apapun yang ada di sekitar kita sudah. Caranya latihan improvisasi gimana? Cara latihan improvisasi itu adalah menyambung-nyambung kata, menyambung-nyambung sifat kata. Contoh, ya. Kita cari di ruangan kita, lampu itu bersinar seperti permata. Permata itu indah, tapi keindahannya dibutuhkan waktu lama untuk dibuat. Nama itu tidak enak untuk menunggu ya. Seperti itu, sambung aja terus. Itu adalah salah satu cara latihan improvisasi. Apapun yang ada di sekitar kita itu digunakan sifatnya untuk disambungkan dengan kata-kata yang lain. Itu adalah sifat dari improvisasi. Gunanya improvisasi untuk apa? Gunanya improvisasi biasanya untuk MC itu adalah untuk mengulur waktu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya ada tamu yang telah datang mungkin ada sesuatu yang ditunggu mungkin atau mungkin PPT Anda hilang mungkin mati lampu, wifi-nya mati dan sebagainya. Improvisasi itu sangat dibutuhkan karena tidak jarang bahkan speaker-speaker saya temukan ada kalau misalnya PPT-nya mati itu diem, nggak tahu ngomong. Karena saya bisa bilang bahwa PPT sebenarnya hanya bagian dari hiasan tarik ya. Itu 30% saja biar orang menarik untuk mendengarkan pembicaraan kita. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan seseorang yang mengaku sebagai public speaker tapi presentasinya
isinya hanya dibaca, itu namanya bukan presentasi tapi nyontek ya teman-teman. Nah, coba teman-teman, ini adalah contoh latihan. Saya mau teman-teman salah satunya, siapapun, kita pakai 3 kata ini, hujan, kopi, dan kenangan. Siapa yang bisa silakan angkat tangan, langsung ya. Karena salah satu kunci ini jangan terlalu banyak mikir. Jadi kalau kebanyakan mikir itu jadinya pusing. Jadi mau ngomong apa? Karena kenapa terlalu banyak pilihan kata-kata yang mau dipilih, saya mau pakai apa. Jadi kalau misalnya itu yang bisa, silakan angkat tangan. Ya. Ada yang bisa nggak? Padahal ini dekat loh. Kalau misalnya orang yang punya feeling yang dalam itu ini kata-kata ini lumayan dekat sebagai hubungannya. Hujan, kopi, dan kenangan. Ya. Ada yang bisa? Sini bukan cerita ya, tapi kalimat paragraf. Ya. Ada yang bisa? Halo teman-teman, ada yang bisa? Oke, ini kalimat yang cukup dekat ya. Hujan, kopi, dan kenangan. Kira-kira kopi, kenapa itu pas hujan ya. Dan kalau hujan-hujan itu biasanya yang paling diingat itu adalah siapa ya, teman-teman masa lalunya. Oke, kita lanjut. Boleh Mas Dari, saya mau coba Mas, boleh? 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 Boleh. Itu gabungkan 3 kalimat ya Mas Dari ya? Iya. Oke, ada apa tuh Mas? Ada hujan, kopi, dan kenangan ya Mas ya? Betul Mas Dari? Oke, ini saya mohon Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau raise hand untuk kemudian mempraktekkan? Ada Bapak Ibu? Kita mencoba praktek. Ayo, barangkali ada? Ada? Pak Heru mau mencoba Pak Heru menggabungkan 3 kata? Boleh. Oke, boleh Pak Heru. Boleh. Pada saat kita minum kopi dengan sesuatu yang membuat kita bicara, jadi gimana gitu ya? Oke, saya mau coba Mas Daris. Oke. Bisa. Kalau salah mohon diralat ya, evaluasi ya Mas Daris ya. Teman-teman semua, kenapa hujan itu terkadang bersifat menenangkan? Karena terkadang dengan hujan itu kita bisa merenung, kita bisa banyak sekali bertafakur tentang kebesaran Allah, mulai dari turunnya hujan dan lain-lain. Dan saya pernah di suatu hari ketika hujan itu terasa sangat dingin, kemudian ketika saya pulang dari perjalanan itu dengan kondisi badan yang hujan, basah kuyup, saya pulang lalu saya menyeduh secangkir kopi, Mas. Menyeduh secangkir kopi. Saya duduk di depan teras saya merenung dan berpikir tentang kebesaran Allah di hujan ini dan teringat beberapa kenangan di rumah saya yang saya alami tahun lalu, yaitu saya bersama ibu saya duduk di depan teras bersama keluarga saya menikmati bagaimana hujan ini bisa menimbulkan rasa tenang dan ketentraman di hati saya. Oke, mungkin itu yang mau saya kurang yang mohon maaf ya. Oke. Oke Mas, boleh kan? Keren Mas, dan juga pakai jadi ini ya, sebenarnya saya mau analisis sedikit dari Pak Heru. Kenapa tadi kurang ajar? Karena itu terlalu banyak pikir. Terlalu banyak pikir. Terlalu banyak pikir. Padahal, ya, tadi prinsipnya itu adalah jangan terlalu banyak pikir. Apapun yang muncul dalam kepala kita, itulah yang kita keluarkan. Ya, itulah yang kita keluarkan. Pakai perasaan, pakai panca indera, pakai imajinasi, berarti sekarang yang penting nyambung terus. Karena benar, yang penting nyambung. Gitu ya. Nah, dia yang bisa nggak kira-kira? Praktik anti belibet baca dalam 30 detik.
Kira-kira ada yang bisa nggak? Saya mau katakan teman-teman, kalau ada yang bisa, ada kira-kira yang bisa baca semua teks ini dalam 30 detik. Tanpa ribet. Ini masih level 1 loh sebetulnya. Ini masih level 1. Dan jujur teman-teman, saya juga bahkan kadang-kadang ini masih kesulitan. Kayak berubah. Oke, coba ya. Public speaking tidak berbicara keras di depan banyak orang. Ini tentang menyampaikan pesan ini juga percaya diri dan membuat audiens tertarik. Untuk jadi pembicara hebat, kita harus melatih intonasi, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Tidak cukup hanya hafal materi saja, kita juga harus bisa membaca situasi dan membangun koneksi. Semakin sering berlatih, semakin lancar dan nyaman kita berbicara. Kunci utamanya adalah tahu dan tidak dari mulai untuk ketemu dan terus belajar. Ini ada beberapa yang salah ya. Kita ada beberapa yang salah. Tidak apa-apa, ini sedikit dari improvisasi juga. Tapi mungkin lebih buruk ya. Tapi kira-kira dari teman-teman ada nggak yang bisa baca dalam 30 detik? Ayo, mungkin ada dari teman-teman di sini, Mas Ali, Mas Hamzah, Bu Erni, Mas Fauzan, Kak Afi, Kak Resun, Kak Alexa, Kak Miu Miu, Kak Nita, Mas Reza, mungkin mau mencoba? Memang cukup menakutkan ya kalau dilihat dari banyaknya teks ini dibaca dalam 30 teks ini itu banget. Ayo, mungkin teman-teman, ada yang mau mencoba? Ini tempatnya salah nih, nggak ada salah, nggak digigit ya Mas Dari ya, nggak ada hukumannya. Ada teman-teman yang mau coba, saya mau kasih tahu sedikit tips nih untuk bagaimana caranya biar kita bisa mengatasi belibet. Salah satu cara saya mengatasi belibet itu latihannya itu adalah dengan sering-sering membaca nama yang susah. Sering-sering membaca nama yang susah. Contoh ya, kita kali ini mencari ya, coba dan coba cari nama panjang yang sulit untuk disebutkan. Nama Indo ya. Kita coba cari teman. Ini salah satu teknik latihan saya untuk melatih ya gitu. Nah ini contoh ya. Kampanye sekali. Contoh. Kemudian kami sambut tamu undangan selanjutnya yaitu Raden Mas Adipati Arya Wirana Takusuma Jayadika. Ini pendek jadi sebetulnya emang sih bisa bilang pendek. Itu sendiri orang Takusuma Dewa Putri bisa tidak. Raden Mas Adipati Suryo Adhidika bisa sana. Lalu dia di Muhammad Raden Mas Suryo Adhidika Bijaksana. Lalu dia Adhidika Putra Adhidika Pakalu Prahansa Gusti Prabu Anindya Prabetika Budana Negara Raja Langkang Imam Kalau Baso Atindra Ibu Probilan Ketut Wijaya Kesuma Adanya Pangeran Aryo Pertanda Adiputra Wijakaya Wijayakra. Oke, teman-teman ada yang bisa baca nggak? Coba ada yang bisa baca nggak? Ini tadi yang boleh kira-kira Oke. Public speaking bukan sekadar berbicara keras di depan banyak orang. Ini tentang penyampaian pesan dengan jelas, percaya diri, dan membuat audiens tertarik. Untuk jadi pembicara hebat, kita harus melatih intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Tidak cukup hanya hafal materi, kita juga harus bisa membaca situasi dan membangun koneksi. Semakin sering berlatih, semakin lancar dan nyaman kita berbicara. Kunci utamanya adalah keberanian untuk mulai dan ketekunan untuk terus belajar. tadi 32 detik. Kelewat ya. Terus, tapi itu sudah bagus.
Public speaking bukan sekedar berbicara keras di depan banyak orang. Ini tentang menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan membuat audiens tertarik. Dan tujuan pembicara hebat, kita harus melatih intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Tidak cukup hanya hafal materi, kita juga harus bisa membantu situasi dan membangun koneksi. Semakin sering berlatih, semakin lancar dan nyaman kita berbicara. Kunci utamanya adalah keberanian untuk mulai dan ketemuan untuk terus belajar. Baru belajar level 1 ini 2 bulan yang lalu kayaknya, dan saya juga masih nggak bisa dapat. Untuk level 2 nya saya belum bisa naik. Kenapa? Karena liga saya sering kemudian. Jadi itu loh, kata kunci yang tadi adalah sering-sering baca nama yang susah. Sering-sering baca nama yang susah. Nah, masih ada yang mau coba nggak? Masih ada yang mau coba nggak? Atau kita sudah di waktunya. Teman-teman ada yang bisa, tapi dalam waktu tetap baca cepat. Coba baca dan kita akan lihat apakah masih ada yang terlibat. Dan kira-kira apa permasalahannya. Ada yang mau coba? Saya ulang ya. Public speaking bukan sekedar berbicara keras di depan orang banyak. Ini tentang menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan membuat antusias yang tertarik. Untuk jadi pembicara hebat, kita harus melatih intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Tidak hanya cukup untuk menghafal materi, juga harus bisa membaca situasi dan membangun koneksi. Semakin sering berlatih, semakin lancar dan nyaman untuk berbicara. Kunci utamanya adalah keberanian untuk memulai dan ketekunan harus untuk belajar. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini tadi ada yang audiens, betul ya? Nah, ya memang sih, karena kenapa? Karena dia ada double huruf mati di situ. Jadi mungkin biasanya kalau dibaca cepat tuh otak kenapa meresponnya? Apa? Itu bisa dilatih, itu bisa diubah. Ya. Salah satunya tadi kita sering-sering membaca nama yang susah. Karena nama yang susah itu bahkan biasanya ada 3 huruf mati yang baris di situ pun. Tapi saya tetap bisa dibaca. Cuma kecepatan otak untuk merespon saja. Kita lanjut, mungkin kayaknya yang terakhir ya. Nah, ada beberapa dosa besar public speaker terlalu fokus pada materi, lupa pada audiens. Ya, banyak sekali terjadi, terutama untuk speaker-speaker pemula biasanya. Dia terlalu fokus pada materi, PPT-nya diperhatikan, dan terlalu diperhatikan, terlalu confidence, saking confidence itu dia lupa dengan audiens. Karena kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan gimana sih cara mengatasi buku, gimana sih cara mengatasi ini, terus dikasih solusi. Anggap aja orang nggak ada. Sebenarnya solusi cara itu adalah latihan, nggak ada cara yang lain. Latihan pokoknya. Seperti yang dikatakan Mas Rem tadi, bahwa 30% dari public speaking itu adalah teori, sisanya itu praktik, sisanya itu pengalaman, sisanya itu jam terbang. Latihan skill itu harus biasa. Jadi kalau kita mengatakan ada audiens dari spesial, kenapa? Jangan sampai itu terjadi. Anda terlalu fokus pada materi sampai lupa pada audiens. Kemudian overconfidence, persiapan. Di mana contoh-contoh orang overconfidence itu? Mereka aja, nanti kamu bawain materi ini ya, nanti kamu bawain materi ini, oke aman aja. Kamu udah siap ini, itu mah gampang, itu sering terjadi. Itu mah gampang, itu nanti ada tuh ininya, tapi ternyata nggak dicek. Kemudian nanti ujung-ujungnya pada saat sudah eksekusi itu bermasalah. Mungkin ada teman-teman yang sering terjadi seperti itu. Tadi sebelum kemarin teman-teman, kemarin kan harusnya jadi webinar ini kan kemarin. Nah, habis maghrib itu kayaknya saya cuma mengalami. Kenapa? Karena PPT-nya ini saya simpan itu saya kirim ke WhatsApp dari saya, tapi itu harus. Jadi saya selama waktu mencari file ternyata hilang. Dan saya mungkin untuk ada orang yang pernah saya kirimin, terus saya sudah kirimin balik. Itu urusannya double checking ya. Dan usahakan supaya tidak overconfidence. Selalu tetap pelatihan, selalu tetap mengasah skill, perbanyak belajar. Ingat yang saya katakan di awal tadi, kata Aristoteles itu bahwa orang yang paling bijaksana itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi semakin dia belajar, semakin dia tidak tahu. Nah, pernah juga saya bilang sama Mas Reno, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ilmu pagi ya. Semakin dia menunduk, semakin dia diam.
kita nggak usah peduli sama yang tidak berbisik apa yang juga kan diajak ngomong. Tapi kalau misalnya saya mau ubah perspektif ini, di mana orang yang berbisik, orang yang berilmu itu justru mereka harus melakukan bicara. Mereka harus disebarkan ilmu itu. Tidak apa-apa kita menyebarkan ketidaktahuan kita. Siapa tahu dari pertanyaan itu orang lain juga bisa menjawab. Kita juga dapat ilmunya kan. Kemudian bicara tentang struktur yang jelas, saya sudah tadi sampaikan beberapa strukturnya. Dan struktur resiliensi ini bukan hanya struktur pembuka isi dan penutup, enggak, tapi juga nah ini nyambung sama body language yang tidak sinkron dengan ucapan. Sering kita ngomongnya satu temannya gini, kita ngomongnya dua temannya gini, sering terjadi. Kita ngomongnya apa ya? Mungkin ada teman-teman yang lagi bicara, lagi berbicara depan banyak orang, apalah yang disampaikan tapi tangannya gini seolah mau melawan. Jadi body language itu kalau sifatnya bisa dengan membuka tangan seperti ini, ya, untuk menekankan ini bisa titik seperti ini, ya. Jadi kita harus menanamkan di dalam diri kita. Kayak itu contoh ya. Kemudian bisa juga dengan berdoa, tapi jangan dempet tangan gini ya. Kita bukan di dempet, itu bisa juga. Dan teman-teman mungkin bisa juga cari tipsnya di YouTube tentang body language lainnya yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Kemudian pembukaan dan penutupan yang lemah. Tadi saya bilang bahwa saya sudah kasih beberapa satu cara untuk membuat presentasi impact. Kenapa? Karena itu memang penting. Kenapa? First impression. Orang itu menilai kita rata-rata dari awal. Nggak bisa dipungkiri. Apalagi kalau audiensnya awal. Orang itu menilai dari awal. Jadi kalau misalnya dari awalnya kita udah nggak bersemangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak semangat juga gitu. Oh nggak semangat juga. Nah juga ada orang yang menghindari eye contact. Tapi ini ada solusi. Mungkin ada orang yang kalau berhadapan dengan juri itu yang ingin lomba ceramah itu takut, atau mungkin berhadapan dengan bos itu takut gitu kan. Nah justru teman-teman kalau teman-teman pernah baca buku-buku psikologi lah, nah, itu teman-teman juga bisa menemukan bahwa ternyata orang yang menghindari kontak mata itu biasanya bohong. Nah takutnya kalau teman-teman jujur kemudian menghindari kontak mata, bos Anda pernah baca buku itu, ya itu bohong. Nah jadi eye contact ini jangan dihindari. Dan kalau misalnya memang tidak punya kekuatan untuk menatap seseorang, lihat jidatnya aja, lihat rambutnya aja, ya, itu salah satu cara sebenarnya. Tapi sebenarnya saya juga berpikir, kenapa sih orang takut dengan eye contact? Orang itu kita dari belakang kok ya, jadi kita aja, santai aja. Nah, ada juga orang yang berusaha tampil sempurna, tapi malah kaku. Jadi kesempurnaan itu bukan tolak ukur public speaking, teman-teman. Tadi pertanyaan paling awal itu adalah apakah kalau komunikasi itu tidak mempengaruhi, tidak pantas disebut public speaking? Enggak. Public speaking itu adalah potensi. Jadi ketika kita sudah tampil, setidaknya kita sudah punya potensi di situ. Tapi yang saya harus ingatkan kepada teman-teman sekalian juga bahwa di zaman sekarang khususnya terlalu banyak orang yang mengaku, saya tidak menyinggung siapapun, ya, tapi saya tidak berbohong karena memang banyak terjadi. Saya masuk di beberapa kelas dan memang banyak kelas public speaking itu yang justru speakernya tidak berkompeten. Kenapa? Karena sertifikat seperti sertifikat public speaker itu bisa dibeli, harganya 300.000. Sertifikat public speaker tanpa pelatihan itu bisa dibeli. Padahal orang nggak kompeten, orang nggak pernah punya jam terbang, cuma buka kelas, menghina uang Anda, nah, itu yang berbahaya. Makanya mungkin teman-teman ini bisa jadi malam perkenalan kita juga dengan saya, teman-teman. Tadi kalau teman-teman ingat saya bisa namanya Adi Alwaka Rizky, bisa dipanggil Alwaka Garis. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa dikontak juga kayak. Dan mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman pribadi, panel. Baik Mas Daris, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Full daging nih Mas Daris, Masya Allah.
Banyak sekali insight-insight yang didapatkan ya teman-teman hari ini. Sebelum saya mesum dan masuk ke sesi nanti ending penutupan, saya mau buka dulu nih kolam question, kolam pertanyaan untuk teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand teman-teman terkait kendala teman-teman semua yang ada di sini terkait bagaimana caranya kita memperbaiki ilmu komunikasi kita, ilmu berbicara dengan banyaknya orang. Boleh teman-teman raise hand? Mungkin ada yang mau ditanyakan?